Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valdi Alfian Pelatangara dengan NIM 1914 2010 003. Saya dari kelas A1 semester 5 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak. Kita awali dengan pengertian kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu, di mana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kita lanjut di yang kedua, yaitu penyebab kekerasan seksual pada anak dapat terjadi akibat pengaruh pornografi, obat-obatan terlarang, mengalami masalah mental, atau memiliki historis pernah menjadi korban. Beberapa faktor juga dapat meningkatkan risiko pelecehan anak, yaitu kemiskinan, pengasuhan atau perlindungan orang tua yang tidak maksimal, kurangnya pengetahuan mengenai pelecehan seksual, hingga kondisi anak dengan keterbelakangan mental atau disabilitas. Orang tua jangan mudah mempercayakan anak pada orang lain, sebab bisa jadi orang tersebut memiliki niat yang buruk. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, anak berbicara tentang pelecehan seksual. Kedua, menunjukkan pengetahuan atau perilaku seksual yang melampaui usianya atau aneh atau tak biasa. Yang ketiga, menarik diri dari keluarga maupun teman. Yang keempat, menjauh dari orang tertentu. Kelima, melarikan diri dari rumah. Keenam, sulit berjalan atau duduk karena menyeri di area genital atau anal. Lanjut dengan mengalami mimpi buruk. Kedelapan, sulit berkonsentrasi dalam belajar. Nilai di sekolah menurun. 10, mengompol di celana pada sebelumnya tidak pernah. Lanjut yang ke-11 dengan tanda perubahan suasana hati dan nafsu makan. Dan yang ke-12, hamil atau memiliki penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Kita masuk di yang terakhir, yaitu menjelaskan tentang cara mencegah kekerasan seksual pada anak. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak. Komunikasi dapat menjadi upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dengan komunikasi, orang tua akan memberikan informasi kepada anak terkait edukasi seksual. Sulitnya komunikasi juga dapat memberikan gambaran kepada orang tua dengan siapa anaknya, berinteraksi, dan apa saja yang dialami olehnya. Dan yang kedua yaitu memberikan edukasi pada anak. Di sini ada banyak cara yang dapat dilakukan orang tua untuk memberikan edukasi pada anak. Yang pertama, pada usia 18 bulan, ajarkan anak mengenai nama-nama bagian tubuh dengan tepat. Dan kedua, pada usia 3-5 tahun, ajarkan anak mengenai bagian-bagian tubuh privasi serta cara berkata tidak untuk tindakan seksual. Dan yang ketiga, pada umur 5-8 tahun, ajarkan perbedaan antara sentuhan baik dan sentuhan buruk agar anak dapat menjaga diri ketika berada di luar rumah. Dan yang keempat, pada anak yang sudah berusia 8-12 tahun, diskusikan mengenai keamanan diri atau dan aturan perilaku seksual yang diterima oleh keluarga. Yang ketiga yaitu melakukan deteksi dini. Ada banyak cara. Yang pertama, apabila anak mengalami perubahan sikap yang drastis atau mendadak. Hal ini bisa dilihat apabila anak semula ceria atau
Rama tiba-tiba menjadi murung dan menghindari orang lain. Dan yang kedua, anak mengeluarkan rasa sakit pada bagian tubuhnya, terutama pada bagian alat kelaminnya. Ketiga, anak mengompol padahal sebelumnya tidak pernah mengompol lagi. Dan yang keempat, anak mengalami penurunan prestasi belajar dalam belajar. Lanjut yang kelima, yaitu anak meminta agar tidak ditinggalkan sendiri. Apabila orang tua mendapati tanda-tanda tersebut pada anak, jangan ragu untuk langsung bawa anak menuju dokter atau psikolog anak untuk memeriksa kondisi fisik dan psikologinya. Dan yang terakhir, pencegahan yang terakhir yaitu memberikan batasan pada anak. Batasan atau boundaries perlu dibicarakan dengan anak. Dalam konteks ini, anak perlu diajarkan untuk mengatakan tidak atau menolak secara tegas apabila ada orang lain yang ingin menyentuh tubuhnya. Anak juga perlu diajari untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Itulah cara mencegah kekerasan seksual pada anak yang wajib diterapkan oleh orang tua. Jauhkan anak dari kekerasan seksual yang tentu saja membahayakan. Saya Fadil Alfian Malatangara, ucapkan terima kasih.